Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku di mana saja berada, saya ingin mengajak pada diri saya dan siapapun yang mendengarkan tadabbur ini untuk senantiasa memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, baik nikmat lahir ataupun nikmat batin. Begitu banyak nikmat-nikmat yang kita rasakan, bahkan yang tidak kita rasakan melebihi dari apa yang kita rasakan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat itu, agar ketika Allah berikan nikmat kepada kita semuanya, kita mampu menggunakannya untuk menjadi asbab di mana keimanan dan ketakwaan kita akan terus ada, subur dan meningkat kualitasnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita merindukan mereka semuanya, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan para rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kelemahan saya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta ketaatan kepadanya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadabbur kita, yaitu surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat ke-114 atau surat terakhir dalam tertib mushaf Al-Quran. Dinamakan surat An-Nas karena memang di ayat pertamanya, ayat keduanya, ayat ketiganya Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang kata An-Nas ini. An-Nas terambil dari kata An-Naus. An-Naus ay al-harakah. An-Nas terambil dari kata An-Naus. An-Naus artinya al-harakah, bergerak. Kenapa manusia disebut dengan An-Naus? Karena memang manusia bergerak.
Jika manusia sudah tidak bergerak, maka biasanya langsung seketika berubah. Bukan lagi disebut manusia, tapi disebut jenazah. Langsung disebut maitah. Ya. Jika kita perhatikan, manusia disebut an-nas, yakni al-harakah, bergerak. Maka pergerakan manusia itu akan menentukan di mana martabat dia. Maka dalam bahasa Indonesia ada biasa disebut dengan harkat dan martabat. Harkat itu pergerakan, martabat itu posisinya. Pergerakan dia akan menunjukkan dan menentukan posisinya. Jika dia tidak mau bergerak atau dia diam saja, dalam bahasa Arab diam itu namanya sakana, sukun. Sukun itu menunjukkan martabatnya mati. Maka bergeraklah, karena jika Anda tidak bergerak hatinya, jika Anda tidak bergerak fikirannya, jika Anda tidak bergerak jasadnya, maka Anda akan sukun, atau dengan kata lain Anda mati. Ada yang kedua, yaitu fataha. Fataha itu artinya membuka. Apa yang dibuka? Yang dibuka itu adalah hatinya, fikirannya terbuka, gerakannya terbuka. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dibukakan seluruh hikmah-hikmah, seluruh kebaikan-kebaikan. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ketika seseorang masuk ke dalam masjid, maka dia pun berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Yang ketiga, harokat itu kasrah. Kasrah itu artinya terambil dari kata kasara. Kasara itu pecah. Kasrah itu posisinya pasti di bawah, karena memang perpecahan akan menjadikan martabat seseorang akan menjadi di bawah. Umat Islam walaupun banyak berpecah, maka mereka akan ada di bawah, diinjak oleh peradaban yang lain. Memang mayoritas umat Islam di Indonesia, tapi umat Islam mampu dipecah belah, maka umat Islam walaupun mayoritas, mereka posisinya ada di bawah. Maka agar tidak seperti itu, umat Islam harus terus bergerak, dan pergerakannya harus dhammah. Dhammah itu bersatu padu. Agar apa? Agar marfu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan dan persatuan itu dua syarat agar kita semuanya menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada posisi yang mulia. Maka takwa digabungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Subhanahu wa ta'ala gabungkan antara keimanan dan ketakwaan dengan persaudaraan. Keimanan, ketakwaan hablun minallah, sedangkan persaudaraan hablun minan nas. Dua hal ini jika dikokohkan, maka manusia akan berada pada martabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang harkat dan martabat manusia. Jika kita perhatikan pendapat para ulama, An-Nas ini diturunkan di mana? Pada pembahasan surat Al-Falaq saya sudah sebutkan bahwa ada 3 pendapat para ulama tentang ini. Ada para ulama yang meyakini An-Nas ini diturunkan sebelum Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah ke Madinah, maka mereka menggolongkannya Makkiyah. Ada yang meyakini setelah hijrah, maka mereka menggolongkannya Madaniyah.
Hal ini erat kaitannya dengan peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, walaupun hadisnya ahad, sehingga banyak para ulama yang lebih condong pendapatnya bahwa surat ini makkiyah. Ada seperti Syekh As-Sa'di membagi Al-Falaq makkiyah sedangkan An-Nas madaniyah. Ya. Jika kita perhatikan munasabah atau korelasi antara surat An-Nas dengan surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas, maka kita akan mendapatkan bahwa 3 kali berturut-turut Allah Subhanahu wa taala sebutkan Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, menegaskan Tuhan manusia yang dia harus meyakini hal itu semuanya dengan penuh keikhlasan. Ini kaitannya dengan surat An-Nas, dengan surat Al-Ikhlas. Jika kita perhatikan korelasinya dengan surat Al-Falaq, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Falaq ayat yang terakhirnya, yaitu hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari segala kejahatan orang-orang yang hasud ketika mereka hasud. Surat Al-Falaq secara umum menggambarkan godaan atau bahaya-bahaya yang timbulnya dari luar, dari eksternal. Ketika disebutkan di akhir surat wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang hasud. Orang-orang hasud itu lahirnya dari mana? Dari diri seseorang. Maka Al-Falaq dan An-Nas ini seakan-akan bersahutan. Al-Falaq menyebutkan kejahatan-kejahatan yang ada di luar diri manusia atau eksternal, maka An-Nas menyebutkan segala kejahatan yang timbulnya dari dalam diri manusia atau internal. Dan ini sekaligus menjelaskan seperti apa proses hasidin idza hasad. Orang yang hasud ketika mereka hasud itu seperti apa? Lebih jauhnya jika kita perhatikan korelasi antara surat An-Nas dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang pertama Allah Subhanahu wa taala susun dalam Al-Quran. Setelah itu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup dengan surat An-Nas. Jika kita perhatikan maka akan bertemu antara surat Al-Fatihah dengan surat An-Nas, dan ini merupakan kemukjizatan Al-Quran Al-Karim yang sangat konsisten dengan substansinya. Apa itu? 3 hal. Di surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala sebutkan Qul a'udzu birabbin nas rabb an-nas malikin nas malik an-nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhan manusia. Maka sama dalam surat Al-Fatihah pun alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu menunjukkan bahwa dia beribadah hanya kepada Allah. Siapa Allah itu? Ilahin nas, Tuhan seluruh manusia. Bertemulah antara surat Al-Fatihah dengan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala awali Al-Quran dengan 3 hal yang sangat penting, maka Allah Subhanahu wa taala akhiri dengan surat An-Nas dengan 3 hal yang sangat penting. Bertemulah hal itu semuanya dengan seluruh ayat dan seluruh surat di dalam ayat Al-Quran.
Surat An-Nas dengan surat Al-Falaq, inilah surat yang disebutkan oleh para ulama dengan Al-Mu'awwidhatain. Dua surat yang dijadikan wasilah kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diajarkan kepada umat-umat sebelumnya. Ini lebih dari mantra, ini lebih dari jangjawokan, ini lebih dari jimat. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita dari semua godaan-godaan dari luar dan godaan-godaan dari dalam. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat ini, dua surat ini minimal 3 kali di pagi hari, minimal 3 hari di sore hari. Ya. 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Lebih afdal lagi ketika kita hendak akan tidur. Ya. Apa kandungan di dalamnya? Fiha al-istijaratu wal ihtima bi rabbil arbab. Surat ini mengajarkan kepada kita semuanya al-istijarah, berlindung, wal ihtima, istijarah wal ihtima itu sama, berlindung birabbil arbab, kepada Tuhan yang senantiasa mengurus. Pertama kali disebutkan dengan Rabb, kedua disebutkan dengan Malik, ketiga disebutkan Ilah. Ini bab takdim takhir, harus seperti ini, tidak boleh dirubah urutannya. Kenapa? Karena Rabb dengan Malik dengan Al-Ilah itu seakan-akan menunjukkan tingkatan-tingkatan. Rabb terambil dari kata Rabbaba atau Rabba yurabbi. Arti dasarnya adalah insya'u syai'in halan fahalan ila haddit tamam. Insya'u syai'in halan fahalan ila haddit tamam maknanya adalah mengurus, mengayomi, memelihara sesuatu yang tadinya tidak sempurna sampai menjadi sempurna. Dalam bahasa Arab pemilik rumah biasa disebut dengan Rabbul Bait. Kenapa? Karena orang yang memiliki rumah itu biasanya dia orang yang paling memberikan perhatian kepada rumahnya, sehingga rumahnya dirawat, rumahnya dijaga, rumahnya dibersihkan, rumahnya dipagari, rumahnya bagaimana agar rumahnya itu terlihat indah sehingga dia nyaman di rumah tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, yang telah menciptakan seluruh makhluk, manusia makhluk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus di ayat ini karena manusia makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan manusia, anak cucu Adam itu. Malaikat diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam, iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Bukankah itu sebagai tanda bahwa manusia secara fisikly telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang lain? Apalagi jika manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ayat menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Maka disebutkan Rabbun Nas, Qul a'udzu birabbin nas, agar manusia sadar betul bahwa dirinya ada secara sempurna, bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia faham betul jika dia tidak diciptakan, jika dia tidak dicukupkan rezekinya oleh Allah, jika dia tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan seperti ini. Hanya terkadang manusia sudah faham seperti itu, masih bisa dia taat kepada yang lain.
Maka ayat selanjutnya ditegaskan Malikin Nas. Malikin Nas, yang memiliki manusia, raja di raja, sehingga manusia ketika dia diurus oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diurus oleh Allah, dicukupkan segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak bagi manusia taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Malik, karena Allah yang maha memilikinya, karena Allah yang merajainya. Terkadang manusia ingin mengambil posisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai raja, sehingga karena dirinya menganggap raja, maka semua orang harus mentaatinya, harus tunduk kepadanya. Apapun yang diperintahkan oleh raja, maka semua orang harus mentaatinya. Dalam Islam kita semuanya diingatkan bahwa raja di raja itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan kita taati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia? Walaupun dia raja, walaupun dia presiden, walaupun dia memiliki pangkat dan jabatan sangat tinggi, ketika dia tidak mau taat kepada Allah, tidak mau menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, haram bagi kita mentaatinya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq, ketika mereka memerintahkan kita semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kenapa Islam selalu melawan penjajahan? Karena dalam Islam ketundukan itu bukan untuk manusia. Dalam Islam ketaatan mutlak itu bukan kepada manusia, tapi ketaatan mutlak kepada raja di raja, Malikal Mulk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jabatan manusia sebagai pemimpin, sebagai presiden, sebagai raja, sebagai ini itu segala macam, itu hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mencabut statusnya. Mudah bagi Allah mencabut jabatannya. Presiden paling lama 10 tahun, setelah 10 tahun jadi rakyat biasa. Maka jangan belagu ketika Anda memiliki jabatan. Jabatan Anda di dunia itu hanya sebentar saja. Maka saya menyarankan kepada seluruh para pemimpin, wahai para pemimpin, gunakanlah jabatan Anda untuk mendekatkan semua rakyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Anda melakukan itu, Anda akan menjadi pemimpin yang adil, yang kelak di akhirat sudah pasti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Anda menjadi pemimpin yang zalim, sudah sebentar waktunya Anda gunakan untuk zalim, maka para pemimpin yang seperti inilah yang akan mendapatkan laknat dari seluruh masyarakatnya. Wal iyadzu billah, wal iyadzu billah. Kemudian yang ketiga, ilahin nas, Tuhan manusia. Terkadang karena dia merasa dirinya sebagai seorang raja, mewajibkan kepada seluruh manusia untuk menyembahnya. Maka dalam surat ini ditegaskan bahwa tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas sebagai penegasan bahwa Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak layak untuk disembah. Kenapa? Bagaimana mungkin kita menyembah selain Allah? Lawang yang menciptakan kita adalah Allah, yang mengurus kita adalah Allah, yang mencukupkan segala rizki yang kita butuhkan Allah. Masa kita tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Seorang anak diurus oleh orang tuanya, mau jajan dikasih, mau ini dikasih, mau itu dikasih, semuanya dikasih. Kemudian anak itu durhaka kepada orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Mulai hari ini kamu enggak boleh ada di rumah ini. Betul enggak? Santri dikasih beasiswa sama ustadznya, diurus sama ustadznya, ya.
Terus apa kebutuhannya dipenuhi, nggak mau taat sama ustadznya. Apa kata ustadznya? Keluar kamu dari pesantren ini. Sama Allah juga. Dalam ayat kursi, dalam hadis kursi dijelaskan, man lam yashkur 'ala an-na'ma'i wa lam yasbir 'ala al-bala'i wa lam yarda 'ala al-qada'i fakhruj min tahti as-sama'i watlub rabban siwa'i. Jika engkau tidak pernah bersyukur dengan apa yang aku berikan kepadamu, jika engkau tidak bersabar dengan segala ujian-ujian aku kepadamu, jika engkau tetap tidak mau beribadah kepadaku, engkau tidak ridho dengan apa yang aku perintahkan, dengan apa yang aku larang, fakhruj min tahti sama, keluar dari kolong langit, watlub rabban siwa'i, cari Tuhan selain aku. Diusir sama Allah. Masya Allah, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Maka di sini kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, Allah yang mencukupkan rezeki kita, Allah yang mengatur segala kita, Allah yang maha memiliki kita, Allah yang menggenggam semuanya. Maka kita harus menyerahkan jiwa, raga, harta semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq hanya qul a'udzu birabbil falaq saja. Karena ternyata gangguan internal itu lebih dahsyat, lebih berat daripada gangguan eksternal. Ini ya. Kalau pengacau dari luar mau mengacaukan rumah kita, itu gampang, ya. Tapi ternyata jika pengacaunya ada di rumah kita, maka itu lebih sulit. Maka berlindungnya dari gangguan-gangguan internal itu harus lebih dahsyat lagi. Karena musuh dalam selimut itu bahayanya melebihi musuh di luar selimut. Betul? Musuh eksternal itu mudah dilihat, mudah diperhatikan, tapi para pengkhianat dalam barisan sendiri itu ternyata lebih rumit menemukannya. Maka di sini kita membutuhkan perlindungan yang lebih ekstra lagi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kokohkan ini semuanya kepada kita semuanya dengan terus diingatkan, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Maka selanjutnya ayat keempat itu baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarri syaitan alladhi yulqiya hadith as-su' fi an-nafs wa yuwaswisu lil insan liyaghriyahu bil 'isyan. Dari kejahatan setan-setan yang mana setan ini senantiasa memberikan kepada hati kita bisikan-bisikan yang buruk agar kita terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada dua nih jika diurai. Al-waswas itu bisikan-bisikan. Al-khannas itu terambil dari kata al-khunus. Al-khunus itu al-ikhtiba war-ruju'. Al-ikhtiba itu ngumpet, ar-ruju' balik lagi, ngumpet balik lagi, ngumpet balik lagi. Ya. Maksudnya gimana? Ketika manusia imannya kuat, setan itu ngumpet. Ya. Ketika manusia ingat sama Allah, setan itu mengecil dia sampai sebesar zubab, sebesar lalat. Nah, ketika manusia tidak mau zikir, tidak mau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis itu, syaitan itu dia membesar sebesar gunung. Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Syaitan
Sawwalalahum, terus menerus ingin menggelincirkan manusia, wa amlalahum, dan ingin merasuki jiwa raga manusia. Ingat, setan ini yajri majrad dam. Setan ini yajri majrad dam, mengalir sesuai dengan aliran darah. Baik bentuknya jin ataupun bentuknya manusia, karena memang kita manusia. Ya. Setan ini kan sifat. Syatana itu melenceng. Setan disebut setan karena dia menolak terus menerus perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memerintahkan dia enggak mau, Allah melarang dia malah melaksanakan, dan terus dia mencari mangsa. Disebutkan sudurin nas, akan-akan dia itu punya chip di hati manusia. Kemudian dia mengirimkan sinyal ke setan. Kalau manusia lagi lemah gitu ya, sinyalnya itu kencang ke setan tuh, tung 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 kali ya. Maka setannya datang mengganggu ya, ngompor-ngomporin, memprovokasi terus. Kalau lagi kuat imannya manusia itu, setannya ngumpet terus begitu. Imannya lemah datang lagi, imannya kuat terus gitu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kami jadikan bagi setiap nabi aduwan, musuh, syayatinal insi wal jin, setan dari bentuk ins wal jin, manusia dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din, setan itu mewahyukan. Ini hebat itu kata-kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhi, wahyu, padahal bukan wahyu tapi hawa nafsu. Ini nih, zukhrufal qawli ghurura. Zukhrufal qawli ghurura, perkataan yang indah gitu. Emang ada orang maksiat langsung blek maksiat? Enggak. Anak kecil mau ngerokok ada tahapannya. Udah nggak apa-apa sini. Emang kamu kenapa sih? Sini ngerokok tuh nggak apa-apa. Terbiasa nyium bau rokok, ditawarin, udah nggak apa-apa, satu sedot aja nggak apa-apa. Lama kelamaan udah nggak apa-apa, satu batang. Besoknya 2 batang. Allah, kamu kayak cewek aja. Oh, itu 3 batang. Setelah itu apa? Narkoba, gele, nyimeng. Oh, nggak apa-apa. Setelah itu apa? Minum air keras, diminum badannya langsung keras. Terus bertahap. Setelah itu apa? Main perempuan. Oh, nggak apa-apa kan, cuma salaman doang, cuma pelukan doang. Akhirnya zina terus-terusan. Bertahap itu setan tuh. Dosisnya diatur sama setan. Agar apa? Agar tidak terasa bahwa kita terus-menerus ada pada jaring-jaring setan. Licik setan. Maka kita harus berlindung. Terkadang kalau kita bareng-bareng kayak begini terhindar dari godaan setan. Tapi ketika kita sendirian di kamar, ketika kita sendirian orang lain pada tidur, ketika kita sendirian seakan-akan tidak ada yang melihat kita, di situ kita berduaan dengan setan atau berduaan dengan malaikat. Siapa yang akan memenangkan pertarungan dalam jiwa kita? Malaikat atau iblis? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala berikan potensi ketakwaan dan potensi untuk bermaksiat. Ketika dia memilih ketakwaan, berarti dia mengikuti bisikan malaikat dan dia memilih ketakwaan. Ketika dia memilih berdosa, bermaksiat, hakikatnya dia mengikuti apa yang dibisikkan oleh iblis. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini pertempuran abadi. Manusia selama hidup pasti akan diganggu oleh setan, sehingga setan banyak fansnya, banyak viewernya, banyak subscriber setannya. Kita mau jadi subscriber setan, subscriber iblis, mau jadi fans iblis, mau jadi follower iblis, atau akan menjadi follower para nabi dan para rasul. Semua akan terus bergerak
hamba-hamba Allah akan terus bergerak mengikuti para nabi dan para rasul terus, maka menjadilah hizbullah. Hamba-hamba iblis akan terus bergerak mengumpulkan bala tentaranya, pengikutnya, subscribernya, fansnya, followernya, segala macam terus. Dan pertarungan nanti akan ada pada hamba-hamba Allah dengan hamba-hamba iblis, akan terus bertarung, akan terus bermusuhan, akan terus memberikan pengaruh siapa yang menang, apakah al-haq atau al-batil. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pertarungan di alam nyata diawali dengan pertarungan di alam jiwa. Jika jiwa kita sudah dikuasai dengan iblis, maka di alam nyata pun kita akan menjadi pendukung-pendukung iblis. Jika di alam jiwa kita sudah mendukung para nabi dan para rasul, maka di alam nyata pun kita akan menjadi pengikut para nabi dan para rasul. Maka menangkanlah pertempuran di alam jiwa yang ada di hati kita dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah awal kemenangan kita semuanya dalam kehidupan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din minal jinnati wan nas. Jangan hanya dibayangkan yang menakutkan. Sekarang jinnya sudah kursus, ya. Kalau zaman dulu jinnya menakutkan semua, ya. Zaman dulu mak lampir, mak jamrong, apalagi genderwo, apalagi buta ijo. Sekarang nggak ada yang begituan. Yang ada sekarang gimana? TikTok, IG, apalagi. Sekarang yang seru-seru deh, yang glowing sekarang tuh, ya. Kenapa? Sekarang udah solid. Jin, manusia udah bersatu padu dengan berbagai macam aplikasi. Bukankah banyak orang tergelincir hari ini karena aplikasi-aplikasi yang gak jelas itu? Maka berlindunglah. Kalau ketemu jin yang kuntilanak, genderwo, buta ijo, itu mah udah zaman dulu banget, udah kuno banget. Saya udah kasih tahu itu caranya. Kalau ketemu jurig, rambutnya awut-awutan segala macam, samperin, Bu, kenapa nangis? Rambutnya panjang ya, gatal banyak kutunya. Nih saya orang Garut, saya bisa nyukur. Sini saya cukurin, tang. Dah ya Bu ya, udah ya, jangan nangis lagi. Terima kasih. Udah pulang. Nah, selesai. Ada tuyul bolak-balik. Cegat. Yul, kamu ngapain bolak-balik mulu? Nyari baju ya? Sebentar, saya cariin. Nih kan. Dah, nggak usah bolak-balik terus. Nah, selesai kan? Ada wajah menakutkan, keluar darah sini. Gak usah takut, cari aja tisu. Nih, usah pakai tisu. Selesai. Betul nggak? Tapi jin yang masuk ke dalam hati kita, jin yang mengalir di darah kita, itu terkadang kita tidak sadar bahwa itu bisikan-bisikan jin. Bagaimana untuk mengetahuinya? Setiap bisikan-bisikan buruk, bermaksiat kepada Allah, ingin menjauh dari Allah, ingin menjauh dari Rasul, ingin menjauh dari Islam, membenci umat Islam, maka ketahuilah itu adalah bisikan-bisikan dari setan yang bentuknya jin yang masuk pada diri kita. Bahkan bisikan-bisikannya terkadang menjadikan kita putus asa, seakan-akan kita manusia yang paling dosa dan Allah tidak akan mengampuni lagi dosa kita, sehingga manusia putus asa akhirnya bunuh diri. Itu juga bisikan-bisikan dari setan. Jika kita menjadi manusia paling banyak dosanya, maka segeralah bertobat, tidak usah putus asa. La tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa kafirun. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha penerima taubat manusia.
Apalagi sekarang bulan Ramadan, maksimalkan. Ya, hari-hari terakhir di bulan Ramadan maksimalkan full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo berlomba-lomba. Ini pintu ampunan dari Allah sedang dibuka. Selama nyawa kita belum ditenggorokan, selama kita masih bisa bernafas, maka selama itulah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan terus dibukakan kepada kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la tu'inu syaitan ala akhik. Yang terakhir ini yang ingin saya bahas. Janganlah kalian menjadi penolong-penolong setan, menggelincirkan teman-teman kalian. La tu'inu syaitana ala akhik. Jangan engkau jangan menjadi penolong-penolong setan, menyesatkan saudara-saudaramu. Bagaimana bentuknya, bagaimana caranya? Ketika engkau melihat saudaramu bermaksiat kemudian engkau diam, maka engkau telah menjadi penolong-penolong setan. Engkau telah menjadi syaitanul akhras, engkau telah menjadi setan dan setannya bisu. Kenapa itu? Karena engkau tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Maka seorang muslim yang benar keislamannya ketika melihat kemungkaran, maka dia tidak akan pernah diam. Dia akan mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dia akan merubah kemungkaran yang ada di depan matanya dengan apa? Dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hatinya. Bukan dengan hatinya dulu, tapi dengan tangannya, kekuatannya, dengan omongannya. Ini kekuatannya nggak mau, lisannya juga nggak mau, hatinya juga tidak mau. Masih ada iman gak di hati Anda itu? Jangan-jangan iman sudah tercerabut di hati Anda. Memang KTP Anda Islam, akan tetapi sama sekali tidak ada kecintaan Anda kepada Islam, tidak ada giroh Anda sama sekali. Jika kita sudah tidak ada giroh, menunjukkan sudah tidak ada cinta. Giroh itu apa sih? Giroh itu cemburu. Suami ketika melihat istrinya lenggak-lenggok pakai TikTok disebarkan di seluruh media, maka suami yang mencintai istrinya dia harus cemburu. Neng, jangan kayak begitu. Neng itu kan milik AA. Neng hanya untuk AA. Tidak boleh kayak begitu. Hapus semuanya. Itu cemburu. Neng tadi jalan sama siapa? Kok laki-laki lain? Gak boleh kayak begitu. Marah itu suaminya. Itu cemburu kayak begitu. Cemburu kita untuk Islam. Jika Islam ada yang mengotori, jika ada Islam yang mengganggu, hati kita tidak berbicara dan tidak menunjukkan pembelaan terhadap Islam, maka sesungguhnya giroh kita sudah tidak ada, rasa cemburu kita sudah tidak ada, menunjukkan rasa cinta kita sudah tidak ada. Kalaupun masih ada, ketahuilah cintanya mungkin sudah sangat lemah, bahkan hampir punah. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kejahatan makhluk-makhluk Allah yang ada di luar sana, dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan justru yang ada di dalam diri kita, di dalam batin kita, di dalam hati kita, di dalam fikiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semuanya yang hak itu hak, dan terus menjadi ahlul hak, melaksanakan yang hak, mendakwahkan yang hak, memperjuangkan yang hak hingga tetes darah penghabisan. Semoga Allah tunjukkan kepada kita semuanya yang batil itu batil, dan memberikan kemampuan kepada kita untuk menumpas kebatilan atau menjauhi kebatilan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengalahkan ahli-ahli kebatilan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya asbab hidayah bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang tersadar betapa indahnya Islam, sehingga bersama-sama istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a
waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.